Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, dan gelandang Hakan Çalhanoğlu resmi dijatuhi sanksi larangan 1 pertandingan, serta denda oleh Kejaksaan Federal Italia akibat keterlibatan mereka dalam kasus hubungan tidak sah dengan kelompok ultras. Kedua sosok penting Nerazzurri ini akan absen dalam laga melawan Hellas Verona pada Sabtu malam mendatang. Sanksi ini dijatuhkan setelah keduanya melanggar pasal 4 dan pasal 25 ayat 10 dalam Kode Keadilan Olahraga FIGC. Dalam beberapa pekan terakhir, Inzaghi dan Çalhanoğlu telah dimintai keterangan oleh jaksa Giuseppe Cine dan memilih untuk menyelesaikan kasus ini melalui kesepakatan prasidang yang memungkinkan mereka menghindari proses pengadilan serta mendapatkan keringanan hukuman. Simone Inzaghi dikenai denda sebesar 15.000 euro, sementara Hakan Çalhanoğlu harus membayar 30.000 euro. Sementara itu, Inter Milan yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab secara objektif, dihukum membayar denda sebesar 70.000 euro. Selain keduanya, sejumlah petinggi klub juga menerima sanksi. Nama wakil presiden Inter, Javier Zanetti, turut disebut meskipun hukumannya tergolong ringan. Pria asal Argentina tersebut hanya dikenai denda 14.500 euro tanpa larangan aktivitas. Rincian lengkap sanksi: Hakan Çalhanoğlu, skor 1 pertandingan plus denda 30.000 euro, Simone Inzaghi, skor 1 pertandingan plus denda 15.000 euro, Claudio Sala. Larangan beraktivitas 30 hari plus denda 14.500 euro, Massimiliano Silva. Larangan beraktivitas 30 hari plus denda 14.500 euro, Javier Zanetti. Denda 14.500 euro, Fabio Pansa. Larangan beraktivitas 30 hari plus denda 13.000 euro, Inter Milan. Denda 70.000 euro, AC Milan. Denda 30.000 euro. Kasus ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan Kejaksaan Milan yang menyoroti keterlibatan sejumlah tokoh dalam hubungan yang tidak sesuai regulasi dengan kelompok supporter garis keras. Sanksi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh komponen sepak bola Italia untuk menjaga jarak dari praktik-praktik yang melanggar hukum olahraga. Pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions antara Barcelona dan Inter Milan berakhir dramatis dengan skor 3-3. Laga yang penuh intensitas ini mendapat sorotan besar dari media Italia, terutama La Gazzetta dello Sport, yang memuji penampilan luar biasa Inter. Inter, yang sebelumnya datang dengan beban 3 kekalahan beruntun tanpa mencetak gol, tampil dengan semangat dan determinasi baru. Mereka sempat unggul 2-0 melalui gol Marcus Thuram dan Denzel Dumfries. Meski kemudian Barcelona berhasil menyamakan kedudukan, Inter kembali memimpin lewat gol kedua Dumfries. Sayangnya, keunggulan itu tidak bertahan lama, dan laga ditutup dengan hasil imbang 3-3. Henrikh Mkhitaryan bahkan nyaris membawa Inter unggul di menit akhir, namun golnya dianulir karena offside tipis. La Gazzetta dello Sport menyebut penampilan Inter sebagai sebuah mahakarya etis, lebih dari sekadar permainan teknik. Media tersebut menyoroti bagaimana Inter menunjukkan keindahan melalui perjuangan, solidaritas, dan daya tahan menghadapi gempuran Barcelona yang mencatat 9 tembakan ke gawang. Dua pemain yang mendapat sorotan utama adalah Dumfries, sang pencetak 2 gol, dan Lamine Yamal dari Barcelona yang bermain gemilang. Di babak akhir laga, pelatih Simone Inzaghi memilih menutup pertandingan dengan formasi bertahan 5-4-1, menarik keluar Thuram dan Dumfries yang kelelahan, demi mengamankan hasil imbang. Meski hasil ini belum menjamin tiket ke final, Inter telah membuktikan kebangkitan mereka. La Gazzetta menutup ulasannya dengan kalimat yang menggugah, "Bagi siapapun yang punya rencana pada 6 Mei, kosongkan jadwal Anda." Bagaimana mungkin melewatkan sequel dari film ini? Duet Marcus Thuram dan Lautaro Martinez kembali terkendala. Dalam laga semifinal Liga Champions melawan Barcelona yang berakhir imbang 3-3, Inter Milan harus kembali menerima kenyataan pahit. Saat Thuram pulih dan mencetak gol, Lautaro justru ditimpa cedera. Sepanjang musim ini, kombinasi Tula nyaris tak pernah tampil bersama secara konsisten karena berbagai kendala fisik.
Kembalinya Thuram ke starting 11 disambut manis lewat sebuah gol brilian, tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Lautaro Martinez, yang tampil penuh semangat sejak awal laga, tiba-tiba terlihat memegang wajahnya dengan ekspresi menahan tangis, sebelum akhirnya ditarik keluar menjelang jeda. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Lautaro sempat mencoba bertahan di lapangan selama 5 menit lebih lama, baik untuk menunjukkan ketangguhan maupun agar tidak menghabiskan slot pergantian sebelum babak pertama usai. Namun, saat babak kedua dimulai, sang kapten tak kembali ke lapangan. Dari informasi awal yang diterima tim medis Inter, Lautaro mengalami rasa nyeri pada otot hamstring paha kiri. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan hari ini untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialami penyerang asal Argentina itu. Cederanya Lautaro menjadi pukulan berat bagi Simone Inzaghi menjelang leg kedua semifinal yang akan digelar di San Siro. Apalagi, performa sang kapten selama ini menjadi tulang punggung serangan Nerazzurri. Kini, Inter dan para tifosi harus menahan napas, menanti hasil pemeriksaan yang menentukan nasib sang kapten dalam perebutan tiket ke final Liga Champions. Kabar kurang menggembirakan datang dari kubu Inter Milan terkait kondisi Benjamin Pavard. Bek asal Prancis itu tengah berpacu dengan waktu untuk bisa pulih tepat waktu jelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan Barcelona, namun baik pelatih Simone Inzaghi maupun La Gazzetta dello Sport menyebut peluangnya sangat tipis. Benji tidak akan bermain saat melawan Verona, dan untuk laga kontra Barca, harapannya sangat kecil, ujar Inzaghi usai hasil imbang 3-3 di Montjuic. Ini bukan cedera ringan yang sembuh dalam 3 hari, tapi butuh waktu 18-20 hari, tambah sang pelatih. Pavard mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya dalam laga Serie A melawan AS Roma akhir pekan lalu. Ia hanya bermain selama 15 menit sebelum harus ditarik keluar karena mengalami keseleo. Hasil pemeriksaan medis menyatakan bahwa ia tidak dapat berpartisipasi dalam laga tandang ke markas Barcelona di leg pertama. Kini, sang pemain berjuang keras agar bisa pulih untuk leg kedua yang sangat krusial di San Siro. Meski peluangnya kecil, staf medis Inter akan terus memantau kondisinya setiap hari. Kehilangan Pavard akan menjadi kerugian besar bagi lini pertahanan Inter, terlebih di momen penentuan seperti semifinal Liga Champions. Dengan absennya bek asal Prancis itu, Simone Inzaghi harus mempertimbangkan opsi lain untuk menjaga kestabilan sektor belakang timnya. Laga leg pertama semifinal Liga Champions antara Barcelona dan Inter Milan yang berakhir 3-3 di Montjuic menuai banyak pujian, salah satunya dari ex-pelatih legendaris Italia, Arrigo Sacchi. Dalam kolomnya di La Gazzetta dello Sport, Sacchi menyebut pertandingan tersebut sebagai sebuah kemenangan bagi sepak bola dan memuji kecerdikan Inter dalam meredam kekuatan Barcelona. Pertandingannya luar biasa, sebuah pesta sepak bola sejati, tulis Sacchi. Inter sempat mengejutkan dengan 2 gol cepat, lalu Barcelona bangkit, sebagian juga karena sikap Inter yang sedikit mundur, dan dengan kehebatan Lamine Yamal, mereka mampu menyamakan skor 2-2 sebelum jeda. Babak pertama itu layak mendapat tepuk tangan. Sacchi juga menyoroti perubahan sikap Inter di babak kedua. Menurutnya, Nerazzurri tampil lebih agresif dan berani menekan lebih tinggi, hingga akhirnya mencetak gol ketiga lewat Denzel Dumfries. Ex-pelatih AC Milan itu menekankan keunggulan Inter dalam duel bola udara, yang menurutnya harus dimaksimalkan pada leg kedua. Meski mengakui Barcelona menguasai bola lebih banyak, Sacchi menganggap hasil imbang tersebut adil. Inter sempat unggul 2-0 dan 3-2, bahkan mencetak gol keempat yang dianulir hanya karena offside beberapa sentimeter. Jadi, walaupun dengan gaya berbeda, kedua tim menunjukkan kekuatan yang seimbang. Beberapa pemain Inter juga mendapat sorotan positif darinya, terutama Dumfries. Dia memberikan assist untuk gol cantik Thuram, mencetak 2 gol, dan terus memberi ancaman. Saya juga mengapresiasi kerja keras lini tengah Inter yang disiplin membantu pertahanan. Itulah definisi bermain sebagai tim. Menutup analisanya, Sacchi memberi pesan penting untuk leg kedua di San Siro. Inter harus memanfaatkan ruang-ruang yang selalu diberikan Barcelona dan mengandalkan bola mati.
Dalam duel udara, Nerazzurri jelas lebih unggul. Laga leg pertama semifinal Liga Champions antara Barcelona dan Inter Milan yang berakhir imbang 3-3 mendapat perhatian besar, terutama terkait dengan kepemimpinan wasit asal Prancis Clement Turpin. Corriere dello Sport memberikan nilai cukup untuk kinerja Turpin meskipun menyoroti beberapa keputusan yang dianggap kontroversial dalam pertandingan tersebut. Media Italia itu mencatat beberapa keputusan yang merugikan Inter, seperti peluit yang dinilai terlalu ketat terhadap tim asuhan Simone Inzaghi. Salah satu yang disebutkan adalah insiden terkait Inigo Martinez, di mana wasit tidak memberikan hukuman untuk handball, padahal bola mengenai tangannya. Selain itu, ada keputusan saat Nicolo Barella hampir lolos dari jebakan offside namun diintervensi oleh keputusan wasit yang dianggap tidak tepat. Salah satu momen paling kontroversial terjadi pada gol Henrikh Mkhitaryan yang dianulir karena offside. Corriere mengonfirmasi bahwa offside tersebut sangat tipis, dengan Mkhitaryan hanya sedikit lebih maju setengah kaki dibandingkan dengan pemain Barcelona, Cubarsí, pada saat menerima umpan silang dari Denzel Dumfries. Di sisi lain, Barcelona juga mengajukan 2 protes untuk hadiah penalti. Protes pertama datang setelah Frenkie de Jong dijatuhkan oleh Hakan Calhanoglu. Namun, Corriere menilai bahwa Calhanoglu terlebih dahulu menguasai bola, dan keduanya tiba secara bersamaan, sehingga tidak terjadi pelanggaran. Protes kedua muncul terkait tindakan tangan Bastoni yang dianggap mengenai bola saat bertarung dengan Lamine Yamal. Namun, tangan Bastoni dianggap berada dalam posisi alami dan tidak sengaja membesarkan tubuh, sehingga tidak layak untuk diberikan penalti. Meskipun sejumlah keputusan wasit menuai kontroversi, pertandingan antara Barcelona dan Inter tetap berjalan sengit, dengan kedua tim menunjukkan permainan yang menarik dan penuh drama. Inter Milan menunjukkan performa penuh kedewasaan saat menahan imbang Barcelona dengan skor 3-3 di leg pertama semifinal Liga Champions yang digelar di Estadi Olimpik Luis Companys. Hasil ini menjadi sangat penting mengingat momen sulit yang sempat dilalui tim di bawah arahan Simone Inzaghi. Meski menghadapi tekanan besar, terutama mengingat fase tersulit dalam kepemimpinan Inzaghi, Nerazzurri mampu tampil solid dan keluar dari kandang Barcelona dengan hasil yang memberi harapan besar untuk leg kedua yang akan berlangsung di San Siro. Hasil imbang ini membuka peluang bagi Inter untuk mencapai final Liga Champions kedua mereka dalam 3 musim terakhir. Menyambut laga penentuan nanti, Wakil Presiden Inter Javier Zanetti menyampaikan pesan penuh semangat melalui akun Instagramnya. Usaha luar biasa, teman-teman. Semua ke San Siro untuk laga kedua, tulis legenda asal Argentina tersebut, mengajak seluruh tifosi untuk memadati stadion dan memberikan dukungan penuh. Laga di San Siro nanti akan menjadi salah satu pertandingan terpenting bagi Inter musim ini, dan seluruh mata kini tertuju pada bagaimana Inzaghi dan pasukannya akan mengelola keunggulan psikologis yang mereka peroleh dari hasil imbang di kandang lawan. Setelah hasil imbang krusial 3-3 melawan Barcelona di leg pertama semifinal Liga Champions, Inter Milan kini kembali mengalihkan fokus ke Serie A. Namun pelatih Simone Inzaghi dipastikan akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Hellas Verona akhir pekan ini, mengingat kondisi kebugaran skuad dan pentingnya laga leg kedua melawan Barcelona. Menurut laporan Corriere dello Sport, striker Marcus Thuram akan diistirahatkan pada laga hari Sabtu, dan keputusan serupa bisa diambil untuk Denzel Dumfries dan Federico Di Marco yang selama ini jadi andalan di sisi sayap. Masuknya beberapa pemain pelapis dipastikan, seperti Marco Arnautovic, Matteo Darmian, dan Carlos Augusto. Sementara itu, Stefan De Vrij, Davide Frattesi, serta salah satu dari Piotr Zielinski atau Christian Aslani juga diprediksi akan masuk dalam starting 11. Di lini pertahanan, kondisi Benyamin Pavard masih menjadi tanda tanya. Bek asal Prancis tersebut sedang dalam proses pemulihan cedera, dan kemungkinannya untuk tampil di leg kedua melawan Barcelona masih terbuka. Pemulihannya belum pasti, tapi masih mungkin, tulis Corriere dello Sport.